Kan hingga saat ini udah abad ke-20, kita kan belum punya kulit buatan yang ready to use. Jadi yang sudah ada di shelf itu yang tinggal diambil langsung ditempel. Jadi selama ini setiap pasien yang perlu kulit pengganti, misalnya orang habis kecelakaan kan gitu. Kalau lukanya dalam dia harus cari kulit pengganti. Atau misalnya yang pasien luka bakar atau atau pasien-pasien kanker yang ada bagian tubuhnya yang dibuang banyak, dia kan perlu kulit pengganti. Nah biasanya hingga saat ini gold standarnya cuman ambil dari kulit sendiri gitu. Kalau ambil dari kulit orang lain itu kan ada rejeksinya ya. Jadi dari kulit sendiri itu pun tergantung seperti tadi diterangkan Dr. Adit, itu harus ada kulit yang sesuai. Jadi kalau epidermisnya terlalu tebal atau dermisnya terlalu tebal, hasilnya itu juga akan menjadi kaku begitu. Pasien luka bakar itu memerlukan regenerasi kulit untuk sembuh. Artinya kalau ada luka bakar yang dalam, luka bakar dalam ini sebagai media untuk tumbuhnya kuman, sehingga nantinya dia akan terinfeksi. Mau nggak mau, kulit yang terkena luka bakar ini, kulit yang luka bakar yang dalam, ini harus dibuang. Sehingga inti dari pelayanan pasien luka bakar itu sebetulnya operasi, membuang jaringan yang mati. Nah, membuang jaringan yang mati, setelah itu menutup dengan kulit dia sendiri. Permasalahannya, kulit dia sendiri ini tidak cukup untuk nutup. Jadi kulit buatan ini kan maksudnya kan kita sampai 2023 ini kita nggak ada kulit. Maksudnya kalau misalnya pasiennya butuh kulit, misalnya kecelakaan atau luka bakar, itu kan kulitnya hilang. Terus kan harus ditutup. Nah tutupnya pakai apa itu? Kulit sendiri. Kulit sendiri. Kalau kulit sendiri nggak ada ya dibiarin begitu kan. Tapi kan nanti kan luka bakar ini, apalagi luka bakar ya, kasihan banget karena luka bakar ini sangat invasif dan skar bekas luka bakar itu kayak hidup dia. Kadang-kadang pasien misalnya habis operasi, dia transplantasi, itu terus dia skarnya akan terbentuk lagi dan nyeri. Jadi pasien tuh akan seumur hidup itu quality of life-nya itu akan sangat terimpak. Kemudian pasien apalagi daerah-daerah wajah akan sangat minder. Hingga saat ini sampai 2023 tidak ada kulit yang bisa kita buka langsung tempel gitu, nggak ada. Jadi yang kita kerjakan kita bikin yang itu. Jadi yang kita daripada pasien kalau misalnya luka bakar atau kulitnya udah hilang, dia malah harus operasi lagi, ngambil bagian yang sehat untuk ditempelkan ke bagian yang hilang itu gitu. Jadi saya pikir sudah sewaktunya ya kita punya. Saya rasa fase 2 udah cukup ya. Nah, nanti fase 3 setelah misalnya udah jalan, udah 5 tahun, 10 tahun kita lihat kembali atau dalam skala besar dengan misalnya berbagai suku misalnya ya, atau beberapa setting, itu nanti akan muncul lagi itu apa yang mau kita teliti. Karena pertanyaan itu kan selalu muncul begitu. Sebetulnya karena keadaan, jadi di unit kami, unit luka bakar RSCM itu ada 9 bed, tentunya semua operasi dan pasien dari luar itu juga antri mau masuk. Nah ini juga tentu harus memikirkan memangkas rawat inap supaya ini bisa segera pindah, kemudian bisa terima lagi yang baru. Jadi jalan satu-satunya karena keterbatasan donor, karena nggak bisa nih pakai kulit dari orang lain, nggak bisa, jadi mau nggak mau kulitnya ini harus dibiarkan di dalam laboratorium gitu. Dan secara teori memang memungkinkan, oleh sebab itu kita coba di laboratorium. Meskipun dalam nggak banyak, terbatas,
ya alhamdulillah bisa bisa dikembangbiakkan, direkayasa, akhirnya menjadi dalam tanda petik kulit pengganti. Ya sebetulnya apa ya, mungkin itu bahasa awamnya supaya lebih mudah dimengerti, meskipun mungkin istilahnya rada-rada kurang tepat, tapi ya oke lah, kita pakai aja istilah itu dulu lah. Jadi rekayasa jaringan yang kita bikin ini untuk menjadi kulit jaringan itu sebenarnya akan menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Itulah kelebihannya. Jadi kulit buatan itu seperti scaffolding, seperti tempat tinggal sementara, di mana nanti sel-sel yang baik kita kasih stem cell atau tanpa sel, itu sel dari jaringan yang menerima itu akan masuk ke dalam rekayasa jaringan itu, kulit buatan itu. Kemudian setelah dia happy, dia akan memproduksi kulitnya sendiri. Nah, sehingga itulah kelebihan rekayasa jaringan dengan bahan biologis. Dia akan membuat seperti jaringan dia sendiri, seperti sekitarnya. Nah, dia akan menyesuaikan itu ketebalan epidermisnya dengan jaringan sekitarnya. Memindahkan kulit tapi dari badannya sendiri, atau namanya autotransplantasi atau skin grafting. Auto skin graft, auto itu maksudnya dari badannya sendiri, graft itu kulit yang dipindahkan tempatnya. Kulit yang sehat diambil, dipindahkan ke tempat yang tadi terbuka karena operasi. Sedangkan kulit donornya ini bisa beregenerasi, karena ngambilnya tipis, di bawah kulitnya masih ada cukup sel-sel untuk dia beregenerasi lagi. Nah, sering yang jadi kendala yaitu daerah defeknya yang terbuka luas, tapi donornya cuma sedikit. Nah, sehingga kami harus berpikir bagaimana ya untuk mencukupi menutup daerah yang terbuka. Karena menutup dengan kulit sendiri ini vital. Pasien bisa terinfeksi kembali karena luka yang terbuka. Jadi itu prinsip dari terapi sel. Kalau misalnya kita perlu sel yang sudah fully differentiated itu misalnya sel kulit, sel mata, sel gigi, sel yang sudah berfungsi sebagai jaringan atau organ. Nah, itu adalah sel yang fully differentiated. Sel yang fully differentiated dia punya sifat-sifat dia sendiri dan dia wajib dari orang itu sendiri. Jadi allogenik itu misalnya dari orang lain sesama spesies sama manusia diberikan, dia bisa rejeksi. Tetapi kalau stem cell itulah yang saya sebut adalah mother cell, naked cell. Jadi sel itu masih sangat bisa dibentuk. Nah, jadi dia seperti baby begitu, seperti belum punya identitas. Nah, dia yang bisa diberikan ke antar individu sesama spesies. Tapi tetap sesama spesies, jadi nggak bisa spesies yang lain begitu. Jadi sesama spesies diberikan dengan sebenarnya dengan stem cell yang bersumber dari stem cell tertentu. Kalau bone marrow itu sumsum tulang itu ada kecenderungan penolakan juga. Jadi harus dicari kecocokannya begitu. Tetapi kalau dari stem cell yang berasal dari fetus, dari bayi yang baru lahir, plasenta, nah itu lebih rendah rejeksi karena dia lebih naked. Ya, kita balik lagi ke awal, kulit itu kan salah satunya sebagai pelindung. Salah satu pelindung yang terbaik yaitu kulit dia sendiri, sehingga itu kan harus dipindah. Nah, akhirnya ya jawabannya kulit ini harus dibiakkan dan petik atau rekayasa jaringan, tissue engineering, sehingga kami berpikir mencari bagaimana ya mengembangbiakan kulitnya pasien ini, atau modalitas apa sih yang bisa dipakai untuk membiakkan, misalnya ngambil kulit sampel 1 x 1 cm, kemudian dibiakkan, terus ukuran bisa
menjadi 10 kali 10 atau 4 kali 4. Nah, itu yang kita pikirkan. Sehingga kami kebetulan di RSCM juga ada unit plantar padu sel punca. Di sini juga di laboratorium di FKUI di IMERI itu juga ada. Kami berkolaborasi antara dua institusi, RSCM dan FKUI, sehingga saat ini kami sedang meneliti skin substitute atau terapi kulit pengganti. Ya, pada intinya ambil kulitnya cukup sedikit, kemudian ditaruh di suatu dalam tanda petik tatakan ya, atau scaffold. Kemudian scaffold itu entah dikasih growth factor atau stem cell untuk membantu kulit yang diambil spesimen sebagai sampel tadi untuk bisa bermitosis, artinya bisa nambah lebar, sehingga daerah coverage areanya akan yang tadi 1 kali 1 cm misalnya bisa 10 kali 10 cm. Nah, itu tentunya akan sangat membantu untuk menutup defek yang terbuka pasca operasi akibat luka bakar yang dalam. Itulah yang kami kerjakan sampai saat ini. Kalau pada kulit begitu juga. Nah, kulit kita kulit sebenarnya kan itu waktunya kapan, itu kan idealnya setiap hari. Jadi begini nih cara menentukan secara saintifik. Membuktikan kan kita harus mengambil, misalnya saya bicara tentang kulit ya. Misalnya mengambil pada kulit, misalnya kalau dibilang kita lagi mau nguji dalam 28 hari. Berarti kan misalnya kalau kita mau tahu pasti yang paling cepat berapa hari sih? Berarti artinya saya harus mengambil kulit orang sakit itu setiap hari satu dicoba, satu dicoba. Ya kan idealnya kan begitu, karena saya mau tahu paling cepat berapa hari sih dia mulai berubah. Tetapi kenyataannya kan nggak mungkin begitu, tidak etis ya. Jadi kita hanya menetapkan secara etis 14 hari misalnya. Pasien sudah mau pulang, kita ambil sedikit begitu. Jadi kita ambil itu pertama kulit buangan dia pada saat dia dibersihkan dari jaringan mati, misalnya luka bakar ya, dibersihkan. Kemudian kita buktikan setelah hari ke-14 baru kita ambil sedikit begitu. Jadi untuk clinical study kita itu pokoknya yang seetis mungkin, yang tanpa menyakiti pasien seminimal mungkin, tanpa pasien rugi begitu. Jadi kalau dijawab pertanyaan Bapak paling cepat kapan, ya idealnya saya harus setiap hari saya jawab. Nah, tapi tidak bisa begitu. Jadi yang kita melihat hari ke-14 sudah terbentuk kulit lengkap begitu. Jadi menurut saya stem cell itu powerful, asal kita tahu bagaimana cara mengendalikannya, menggunakannya. Kalau ngambilnya 1 kali 1, gimana sih bisa dikembangbiakan? Jadi misalnya tergantung scaffoldnya atau tatakannya ya, misalnya medianya ukurannya diameternya 10 cm, gimana nih bisa jadi 10 diameter 10 cm yang tadinya cuma 1 kali 1 cm. Memungkinkan untuk dilakukan dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya. Kami juga sudah melakukan penelitian, ternyata memberikan hasil yang baik klinis, makroskopis maupun mikroskopis. Memang masih jadi kendala yaitu pembiayaan gitu. Yaitu salah satu kendala. Mudah-mudahan sih ke depannya ini sebagai merintis, mudah-mudahan ke depannya artinya bisa sebagai apa ya, suatu industri ya. Jadi artinya bisa banyak untuk melayani pasien-pasien yang lebih luas, karena ini kan konsepnya masih dalam koridor penelitian, pembiayaannya juga masih pakai penelitian, jadi belum bisa mass production istilahnya. Jadi pembiayaan penelitian itu memang idealnya kan pemerintah ya, kita mengajukan kepada pemerintah, kepada instansi-instansi. Jadi tetapi kadang-kadang memang ada yang cukup suportif, ada beberapa yang
skema-skema tersebut tidak terlalu besar, tetapi bebannya tinggi sekali, sehingga kita lama-lama kita hilang fokus karena pekerjaan terlalu banyak. Jadi kebetulan saya beruntung banyak teman-teman. Saya punya beberapa teman yang mereka memang mengetahui tujuan teknologi, mereka mau itu istilahnya bersosial ya. Jadi mau membantu untuk biaya penelitian. Jadi sebenarnya biaya itu ya kita juga nyari-nyari, kita minta bantuan dari teman-teman yang bersedia membantu begitu, selain dari pemerintah ya. Intinya kulit itu yang terbaik sembuh yaitu dengan kulitnya dia sendiri. Entah itu ditransfer dari tempat lain, misalnya defeknya di badan, ngambil donornya dari paha itu, atau itu tadi dibiarkan, diambil sampel kulit sedikit, kemudian dibiarkan, kemudian untuk menutup daerah yang terbuka. Nah, ada lagi yang dalam keadaan terpaksa terjadi jaringan parut atau scar itu. Jadi jaringan itu tertutup entah sebagai epitel dari kulit atau menutupnya itu sebagai scar. Nah, kalau namanya scar ini yang jadi masalah. Kalau misalnya dia di daerah sendi menyebabkan pemendekan jaringan, terus tampilannya juga nggak enak untuk dilihat. Jadi tetap diupayakan menutup dengan kulit. Jadi selain bukan cuma menutup, tapi juga kita menghindari terjadinya scar atau terjadinya jaringan parut atau pemendekan jaringan tadi. Dan ternyata sejauh pengamatan tidak ada yang terjadi scar atau jaringan parut. Jadi ada tim yang di laboratorium sama ada yang di klinisi. Saya termasuk yang di klinisi, seleksi pasiennya, seleksi donor site-nya, termasuk mengambil sampel kulitnya. Kemudian sampel kulitnya itu dibawa ke laboratorium, Dr. Normalina di laboratorium itulah yang nanti melakukan pengembangbiakan. Karena outcome-nya cukup baik, tentunya pasti laboratoriumnya ya memadai ya. Dan laboratorium itu ada akreditasinya. Saya rasa Dr. Normalina lebih memahami ini gimana sih proses akreditasi laboratorium yang untuk kasus rekayasa jaringan ini. Sebenarnya ya orang Indonesia itu udah lumayan kritis. Jadi mereka udah tahu misalnya terapi itu kita maunya terapi penyebabnya, sehingga kalau terapi gejala, misalnya contohnya gini, saya sakit kepala, saya makan obat sakit kepala aja, nanti besok sakit kepala lagi, saya makan lagi sakit kepala. Tapi kan orang kadang-kadang mencari akar penyebabnya. Nah, terapi sel ini lebih cenderung ke terapi akar masalah. Nah, begitu. Cuman berapa jauh dia bisa mengatasi, kadang-kadang masyarakat tidak bisa terlalu over ekspektasi, bisa untuk semua gitu loh. Ya, karena semua ada tahapnya. Jadi untuk tahap ini kita memang sedang mempelajari jantung, dinding rahim dan kulit. Jadi dan itu semua udah butuh waktu puluhan tahun. Jadi memang itu pun sudah speed up. Kita udah sangat speed up begitu untuk mengejar waktu begitu, Pak. Sebetulnya kalau teori rekayasa jaringan itu sudah dimulai dari tahun-tahun 80-an. Jadi dokter bedah plastik yang di luka bakar ini memikirkan gimana ya kalau ini dikembangbiakan sel kulit ini. Ya banyak trial di laboratorium, trial and error gitu. Beberapa memang failure rate-nya itu cukup tinggi, sekitar 60%, karena susah mengembangbiakan jaringan kulit ini gitu.
Dan tapi ya nggak tahu ya, mereka menghitungnya rate-nya itu apakah dia mau mencoba mass product terus ada failed-nya yang 60%. Nah kalau kita kan di sini misalnya hanya bisa jadi 7%, 77-nya ini hasilnya baik gitu kan. Sekarang misalnya nggak bisa, misalnya mereka memproduksi misalnya sampai 100, failed-nya ternyata misalnya 60%, kita 7, kan kita belum tahu ya. Jadi ya kendalanya memang itu tadi, karena memang risetnya biayanya cukup besar gitu ya. Kalau nggak dibantu oleh industri besar atau negara ya cukup sulit untuk mengerjakannya. Ya semoga juga harapannya ada dokter juga yang mau berpikir ke arah sana gitu ya. Kalau saya kayaknya ya balik lagi ke agama, karena nggak mungkin sampai sejauh ini karena izin Allah pula saya dan Dr. Normalina bisa ketemu, penelitian ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya alhamdulillah, berapa pasannya? Berapa belas? 7 Pak pasannya yang ini, yang dokter melatih ini. Ya terus pasannya selamat, meskipun ya pasien kan mau kontrol ini kan jadi masalah ya. Soalnya di Bogor kan kita nggak mengcover biaya perjalanan dia gitu kan. Ya jadi kembali ke agama. Iya, kembali ke agama. Mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan selama niatnya baik untuk menolong sesama. Ya, niat karena Allah, dia insya Allah ada jalan lah.